Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita Andi Rahmat Serang di channel Pangeran Cahaya. Rahmat dan kasihnya semoga tercurah kepada saudara-saudaraku semua dimanapun Anda berada, utara, barat, timur, dan selatan. Kita satukan pikir kita, risau kita, gerak kita, iman kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Ahad. Kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan kubur. Kubur ini secara hakikat dan syariat tentunya berbeda. Kalau kita bukan tidak menafikan dari keduanya, mempercayai keduanya, syariat dan hakikat. Dua-duanya kita pakai. Jadi menurut syariat, kubur menurut syariat itu ketika kita sudah mati ataupun ajal ini sudah dicabut, kemudian kita didatangi malaikat mungkar dan nakir di dalam kubur, lalu dipertanyakan, man rabbuka, man nabiyuka, man kitabuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa kitabmu. Itu pasti dan kita mempercayai itu ada. Kemudian secara hakikat, kuburan yang dimaksud adalah batang tubuh ataupun jasad yang sekarang ini. Sekarang inilah kita dikubur. Itu secara hakikat. Dan pertanyaan itu muncul melalui hati kita. Terpantul, bertajalli di hati kita bahwa siapa Tuhanku ini? Siapa saya punya Tuhan ini? Nah, kita pasti menjawab Allah. Akan tetapi ketika ditanya lagi kepada hati kita, ditanya lagi sama hati kita sendiri, Tuhan itu yang mana sih? Allah itu yang mana sih? Nah, di sini banyak yang keliru. Banyak yang salah paham ataupun banyak paham. Banyak sekali paham. Itu semua boleh dikatakan benar. Akan tetapi kurang sempurna, saudaraku. Ketika kita ini tidak sempurna pengenalannya kepada Allah, ma'rifatullah kepada Allah, itu nanti kita akan didatangi sesuatu yang sesuai dengan pengenalan kita kepada Allah di dunia ini sampai di akhirat. Jadi pengenalan kita di dunia ini, kita kenal Allah, misal kita kenal Allah melalui hati kita, di dalam hati kita letaknya Allah, ataupun cuma kenal Allah lewat lafaz saja alif lam lam ha, ataupun kenal Allah hanya sebatas keyakinan bahwa dia ada di aras, ataupun kenal Allah ada di nafas, ataupun kenal Allah ada di mata, ataupun di dalam mata, ataupun ketika ditindis, ataupun kenal Allah ada di darah, dan sebagainya, macam-macam. Begitu juga nanti pengenalan kita ketika kita di akhirat, ketika hanya mengenal lafaz di dunia, maka datang nanti dia berwujud lafaz di akhirat, berkata, inilah aku Allah. Itu sebenarnya sudah betul semua, akan tetapi kurang sempurna, saudara. Kita analogikan begini, ada 7 orang buta, iya toh, 7 orang buta yang sedang meraba-raba gajah. Gajah kan besar ya. Ketujuh orang buta ini berpencar. Yang satu pegang ekornya, ngomong, oh gajah itu kayak ular, lurus dia. Oh ada bulu-bulunya, ini gajah, oh ini tuh gajah. Orang buta yang kedua, ada yang pegang belalainya. Oh gajah itu ternyata agak lembek-lembek begini, terus ada lubangnya. Oh ini tuh gajah. Ada yang ngomong, orang buta yang ketiga ngomong, oh di kakinya dia pegang, oh gajah kayak begini bentuknya, kayak persegi 4, kotak. Nah, punya ini dan segala macam. Orang yang keempat ada yang pegang belalainya. Oh gajah ternyata lebar juga ya, bentuknya seperti piring besar gitu. Nah, jadi ada 7 orang buta yang sedang meraba-raba gajah. Itu benar tidak? Benar toh? Ya benar. Akan tetapi kurang sempurna pengenalannya. Dia buta, dia tidak melihat wujud nyata
wujud kesempurnaan daripada gajah. Cuma bagian-bagiannya saja dia kenal. Nah, dia pun didatangi ketika di akhirat dengan pengenalan yang seperti itu, saudara. Ketika kita tidak kenal betul-betul Tuhan kita, itu juga yang nampak, saudara. Kalau kita buta di sini, seperti saya bilang, kita buta di sini, besok buta di akhirat. Seperti itu pengenalan kita di sini, pengenalan kita besok di akhirat, begitu. Jadi kita harus pulang, harus tahu bahwa Allah itu waktu dengan kesendirian dirinya, belum ada siapa-siapa, tanpa nurnya sekalipun, hanya dia, belum ada titel hamba, titel Tuhan, hanya dia sendiri menciptakan dirinya di dalam dirinya untuk melihat dirinya di luar dirinya. Akan tetapi dia ciptakan nur ilahi Sir Ahmad, dia ciptakan Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad ini kan dia juga, nur ilahi Nur Ahmad kan dia juga. Jadi hanya dia yang ada. Selalu saya berbicara di konten-konten saya, jangan sampai memisahkan Allah dengan Muhammad. Jangan sampai. Karena wujudnya Allah itu di muka bumi, di dunia ini, itu ada nyata senyata-nyatanya kepada Muhammad batang tubuh. Nah, Muhammad itu nyatanya, Muhammad nanti di akhirat itu ada pada zahirnya Allah di sana. Nah, tergantung pengenalan kita sekarang. Kalau pengenalan kita mengatakan bahwa dia adalah maha luas tanpa terbatas, seperti nur, di sana nanti di akhirat itu ada nur tanpa batas. Tanpa batas loh ya. Tanpa batas. Di dalam nur itu banyak sekali orang yang duduk seperti duduk tahiyat dalam sholat. Ada yang berdiri. Nah, itulah Bapak Ruh Sayyidina Ahmad berdiri, yang lain duduk. Nah, di sana adalah, tidak perlu kita bicarakan tentang spesifiknya. Yang penting siapa yang meyakini bahwa Tuhan pengenalannya seperti itu, ya begitu juga nantinya. Kemudian pertanyaan kedua, siapa nabimu? Pastinya jawabnya Muhammad. Muhammad yang mana? Kalau dibilang Muhammad, Nabi Muhammad penghulu kita, itu betul. Itu betul. Akan tetapi Muhammad yang dimaksud di sini Muhammad secara hakikatul Muhammadiyah. Sebenarnya dia juga, beliau juga, Nabi Muhammad ya beliau juga, hakikatul Muhammadiyah juga. Tapi hakikatul Muhammadiyah ini adalah Nur Muhammad. Sementara Bapak Rohani itu atau penghulu kita itu adalah Nur Ilahi, pancaran pertama, hembusan pertama. Akan tetapi sama saja. Nur Muhammad ini sama Nur Ilahi itu sama. Kedudukannya sama. Nama aja ini kan yang berbeda-beda. Nur, Muhammad, Allah, Tuhan, sir, rahasia, apapun namanya, satu saja sosoknya. Satu, namanya saja yang berbeda. Jangan pernah memisahkan Muhammad dengan Allah. Muhammad ini yang dimaksud hakikatul Muhammadiyah ini, itu ketika sudah berpulang betul-betul mengetahui hakikatul Muhammadiyah dan memesrakan diri dengan hakikatul Muhammadiyah, Nur Muhammad itu, Nur Muhammad ini bukan lagi sebagai hamba, bukan hamba dari Allah, bukan hamba dari Tuhan, bukan umat kepada baginda Rasulullah SAW, karena dia sudah pulang. Muhammad hakikatul Muhammadiyah adalah kezohiran kenyataan Allah. Jadi bukan hamba siapa-siapa. Karena dialah yang nyata, dialah Allah itu, wujud Allah itu. Kalau sudah kembali, makanya mesrakan diri dengan Nur Muhammad, hakikatul Muhammadiyah. Dia juga. Nah, kemudian kitab. Apa kitab? Al-Quran. Apakah dan mengimani kitab-kitab lain dan sebagainya? Betul. 30 juz? Betul. Nah, kalau Al-Quran secara hakikat, apa? Ini kan Nur Muhammad ini, batang tubuh yang tidak pernah kita baca sama sekali seumur hidup.
semuanya benar. Secara syariatnya, secara hakikatnya, semua benar. Jadi jangan pernah dipisah-pisah. Nah, ketika sudah menjawab semua pertanyaan ini, di sini, sekarang ini, tidak ada lagi namanya siksa kubur. Karena kita sudah pulang. Diri ini sudah pulang. Tidak ada lagi namanya siksa kubur. Apa yang mau disiksa kalau dia sendiri yang melihat, dia sendiri yang mendengar, dia sendiri yang berkata-kata. Akan tetapi, bukan cuman kita ngomong, oh kita sudah paham, berarti kita tidak disiksa lagi. Tidak. Di sini maksudnya kita ini sadar 24 jam, 15 jam minimal, tiada putus-putus. Atau minimal kita pas terjaga tidak putus-putus, bahwa sadar Allah. Fana terus maksudnya. Memfanakan diri. Dalam keadaan berjalan, berlari, makan, minum. Semuanya memfanakan diri. Barulah disebut ma'rifatullah itu namanya. Bukan secara akal saja ataupun secara ilmu teori. Betul-betul fana kita punya ini. 24 jam. Minimal dalam keadaan terjagalah. Jadi begitu. Tidak ada siksa kubur bagi orang-orang yang aulia, ahlullah, kekasih-kekasih Allah. Itu yang sudah berpulang itu, fana. Fana wal baqa. Itu kekasih-kekasih Allah. Dan memang penghulu kita Nabi Muhammad SAW pernah bersabda ya, tidak apa namanya? Ada orang yang tidak dihisap. Ada orang mati syahid, waliullah, ya para nabi. Apa yang mau dihisap kalau dia sudah mengembalikan hak Allah? Tidak ada. Jadi siksa kubur tidak ada bagi orang-orang yang ma'rifatullah. Itu intinya. Kalau yang tidak, ada dong. Ada. Tetap ada. Tetap ditanya nanti. Nah, bagaimana pakaian itu? Pakaian harus digosok-gosok, dicuci, direndam, diperas. Habis diperas, dikeringkan, disetrika, baru ditumpuk dengan tumpukan yang lain. Kan melalui proses itu. Nah, kalau sudah kembali, apa yang mau ditanya, apa yang mau dihisap, apa yang mau ditimbang. Nah, ini maksudnya saudara. Penting itu, penting belajar syariat, penting semua, penting. Akan tetapi yang paling penting tuh ini, jalan ini. Jangan kita sibuk terus. Maksudnya sibuk terus di sini mengkaji itu terus, tapi tidak dikaji. Mengkaji seperti istinja bagus, wudhu bagus, cara sholat bagus, semua bagus. Tapi kalau kepahaman kita salah, kita takutnya tersesat, saudara. Mau pahaman kita ini ma'rifatullahnya hanya sebatas 7 orang buta tadi kah? Atau sempurna? Jadi sempurnakan pengenalan ini. Nur Muhammad itu tidak terbatas. Jangan dipisahkan. Nur Muhammad itu Allah juga. Kasarannya. Kalau kamu mesra di Nur Muhammad, sama itu. Nur Muhammad itu Allah juga. Kedudukannya aja yang berbeda. Sama saja. Yang penting kamu paham. Kita paham. Jadi mempelajari semua keilmuan-keilmuan penting. Yang paling penting itu, di atas segala yang penting itu ini sebenarnya. Paham, kepahaman ini. Jadi untuk para brahmana-brahmana ataupun orang-orang sakti, orang-orang yang ma'rifatullah, ataupun dikatakan yang menyimpan rahasia ini, tolong dibuka. Sekarang sudah akhir zaman. Banyak saudara-saudara kita yang belum paham. Dibukalah. Enak toh kalau sudah dibuka, kemudian mereka-mereka semua itu menjalankan dengan syariat semampunya, atau menjalankan sunnah semampunya. Enak setelah wajib-wajib dikerjakan dengan bermakrifatullah. Tidak ada lagi rasa takut dan bersedih. Ala awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya kekasih-kekasih Allah tidak merasa sedih dan tidak pula merasa takut. Kalau masih merasa takut, kalau masih merasa sedih, masih jauh dari kekasih Allah. Yang penting takut apapun. Takut uang, takut harta, takut apa? Takut jabatan, ini takut mati semua.
sedih tentang ini itu. Semua itu ciri-ciri, kata guru kita, ciri-ciri kekasih-kekasih Allah. Dia tidak merasa sedih, tidak merasa takut lagi di dunia ini. Apa yang mau ditakutkan dia bersama Allah? Atau dia sudah mati, mati sebelum mati, apa ini mau ditakutkan? Semua dunia ini indah, tidak ada masalah. Itu kan. Nah, untuk saudara-saudaraku yang mau bergabung di grup WA kita, saya sudah cantumkan nomor di deskripsi. Ditunggu, masuk di sana kita diskusi dengan baik. Yang tidak paham ditanyakan, yang mau curhat-curhat, yang mau apapun juga di sana boleh. Habis terawih biasanya kita kontek-kontekan, telepon-teleponan. Itu ditunggu kehadirannya, saudara. Daripada cuman komentar di bawah sini, nah, kurang ya. Jadi saya harap bisa bergabung di grup WA kita. Oke, mungkin begitu saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.